Setelah kita selesai minum, ayo jalan-jalan sebentar. Bukankah masih ada satu hidangan? Dan satu panci lagi kemana? Pelayan, mana makananku? Cepatlah. Ia datang. Ayo. Ayo bersulang. Maaf ya, sudah menunggu lama. Istri bos, kenapa sangat muda mengurus kedai sebesar ini sendiri? Apa sanggup? Mau bagaimana lagi? Ada anak harus bantu biaya rumah. Aduh abang, dia sedang mengurus anak. Penjual barbeque pun tidak kau lepaskan? Begini baru seru, kau tahu apa? Hei, bukan. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Kenapa malu-malu? Tinggalkan suami dan anakmu, ikutlah denganku. Lepaskan aku. Orang jahat, lepaskan mamaku. Enyah kau. Ya. Kamu tidak apa-apa. Wanita sialan. Bukankah ini orang terkaya dong, Ceng? Ketua Asosiasi Dagang Sihai, Hu Jingxiu? Bukankah ini Dewa Perang Perbatasan Utara? Hah? Bukankah dia selalu di perbatasan? Kenapa dia ada di sini? Ya ampun, Fu Feng, rantai industri hotel nasional. Fu Feng si pemilik waralaba, hari besar apa ini sebenarnya? Kenapa semua orang hebat bisa terlihat di sini? Paman, kalian... Berani menyentuh kesayangan keluarga Fu? Apa kau bosan hidup? Maafkan kami, mohon maaf. Dia hanya terlalu mabuk. Suka minum ya? Kalau begitu minumlah sepuasnya. Abang, jangan kotori mata Xiang Li. Xiang Li. Sudah 5 tahun. Akhirnya aku menemukanmu. Paman pertama. Jika bukan karena Zhao Youwei menyerahkan kontrak Rongguang Group ke Asosiasi Dagang Sihai dan aku menyuruh orang cek latar, sampai sekarang kami tidak tahu satu-satunya keponakan keluarga Fu telah menderita begitu banyak. Xiang Li, apa hebatnya pria itu sebenarnya? Pulanglah bersama para paman. Pamanmu yang lainnya sedang menunggumu. Selamat datang kembali, Nona Besar. Para paman, aku belum bisa pulang sekarang. Aku sangat mencintai Zhao Youwei. Apalagi, kami sudah punya keluarga sendiri. Ayo Yaya, sapa kakek paman. Kakek paman pertama, kakek paman kedua, kakek paman ketiga. Ibumu pergi terlalu cepat. Kami mencarimu bertahun-tahun. Demi seorang Zhao Youwei. Apakah ini sepadan? Dia pernah menyelamatkan nyawaku. Baiklah kalau begitu, aku akan berikan kontrak Real Estate Asosiasi Dagang Sihai kepada Zhao Youwei dan setujui kerjasamanya. Xiang Li, jika pria itu menindasmu, beritahu aku kapan saja. Aku akan menghajarnya, lalu membawamu pulang. Xiang Li, ada paman di sini. Mulai sekarang, takkan ada yang berani menindasmu. Terima kasih, para paman. Yaya, ayo kita bawa kue ini pulang untuk dimakan bersama ayah, oke? Baik, Mama. Ayah dapat kontraknya, pasti akan sangat senang. Tentu saja. Ayo pergi. Kenapa kamu ada di sini? Youwei, aku dan Yaya membelikanmu kue. Ayo pulang bersama kami, ya. Entah dari bengkel kecil mana, kue semacam ini berasal Yue. Jangan sampai sakit perut karenanya. Papa, ini kue yang aku dan Mama belikan khusus untukmu.
Ayo pulang bersama kami ya. Lain kali, Yaya akan belikan kue yang lebih bagus lagi. Zhao Yuwei, kamu belum bilang apa kontrak 10 miliar dari Asosiasi Dagang Shanghai sudah tidak kamu inginkan lagi? Ya. Aku akan bilang sekarang. Nona Lin, seingatku dulu Anda adalah klien Yue. Bagaimana bisa Anda jadi pelakor? Kamu pikir kamu siapa? Beraninya tidak sopan pada Nona Lin. Dia adalah nona besar keluarga Lin, salah satu dari 3 keluarga besar di Donghai Group. Cheng Xiangli, jangan berani-berani memalukan aku di luar sana. Jangan di luar sana, memalukan aku saja. Yue, aku ini istrimu. Papa, bisakah jangan pukul Mama? Mama sangat lelah. Cukup. Yaya itu putrimu. Bagaimana bisa kamu Yuwei, cepat katakan juga soal perceraian itu. cerai? Kamu mau menceraikanku? Benar. Meili itu nona besar keluarga Lin. Dia baru saja membantuku mendapatkan pesanan 10 miliar Asosiasi Dagang Shanghai. Beberapa hari lagi, nilai pasar Rongguang Group milikku akan naik berkali-kali lipat. Pesanan 10 miliar? Itu aku yang meminta Fu Jinxiu untuk memberikannya padamu. Yuwei, wanita kusam di rumahmu ini sudah gila. Dia bahkan tahu tentang ketua Asosiasi Dagang Shanghai, Fu Jingxiu, dan bilang kontrak itu dia yang meminta Fu Jingxiu untuk memberikannya padamu. Diamlah, kamu bicara omong kosong di sini. Lihatlah dulu, siapa dirimu? Beraninya menyebut Fu Jinxiu. Sepertinya otakmu perlu diperbaiki. Memalukan. Cepat tanda tangan. Zhao Yuwei, apa kamu yakin ingin menceraikanku? Zhao Yuwei, apa kamu yakin ingin bercerai denganku? Omong kosong. Kalau bukan karena kamu nombok, mana mungkin aku mau padamu? Lihat baju ini bagus sekali. Sangat cantik dan meriah. Habis keluyuran kemana kamu? Kami berdua ini sudah lapar selama beberapa jam. Cepat sana pergi masak. Nenek, jangan ganggu mamaku. Dasar kamu anak beban saja. Berani sekali menjawab. Apa kamu mau dipukul? Jangan sentuh putriku. Bu, ibu tidak apa-apa. Beraninya kau melawanku. Kau sudah gila, kau berani memukul ibuku. Kau berani memukulku? Memang kau yang pantas dipukul. Kau. Wang Fang, Zhao Lingling, biar ku beritahu kalian. Aku sudah cerai dengan Zhao Yuwei. Mulai sekarang, jangan harap bisa menindasku lagi. Apa katanya? Bu, dia bilang dia sudah cerai. Kakakku akhirnya dengan sampah ini sudah bercerai. Baguslah. Dia sudah cerai. Apa dia akan minta harta gono gini? Cepat kau pergi lihat. Jangan sampai barang berharga kita dia bawa pergi. Cepat pergi sana. Paman, aku sudah cerai. Kenapa belum pergi juga? Lambat sekali. Tenang saja, aku tidak akan mengganggumu. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Jangan bergerak. Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Kau sudah cerai dengan putraku, jadi harus pergi hampa? Jangan harap bisa bawa apapun dari rumah kami. Apa-apaan ini? Bagus ya. Kau mencuri barang kami? Aku tidak mencuri, itu pemberian mamaku. Apa maksudmu punyamu? Di rumah ini tidak ada barang milikmu. Berikan padaku, kembalikan padaku. Apa yang kalian lakukan? Menantu memukul ibu mertua? Bu, ibu tidak apa-apa. Kakak, ini semua karena Cheng Xiangli. Dia tidak hanya mencuri, tapi juga memukul ibu. Bukan begitu, aku tidak melakukannya. Wanita gila, beraninya kau memukul ibu? Aku tidak melakukannya.
Papa, nenek yang pukul mama duluan. Nona Cheng belum pergi juga. Kenapa? Kau begitu tidak sabar, ingin pelakor naik ya, Zhao Yue. Itu barang pemberian mamaku. Cepat kembalikan padaku. Yue, giok ini sungguh cantik. Aku menginginkannya. Tidak bisa. Kembalikan padaku. Cheng Xiangli, tidak ada barang yang kau cari di sini. Pergi kau. Kau sudah di rumah kami bertahun-tahun. Membawa beban saja yang kecil ini, makan dan pakai uang kami. Benda ini anggap saja sebagai bayarannya. Aku makan dari kalian, pakai uang kalian, Zhao Yue. Semua yang ada di rumah ini, aku yang membelinya sendiri. Lalu kau, saat kau mulai bisnismu, akulah yang memberimu uang, hingga kau bisa seperti sekarang. Omong kosong. Putraku, dia berhasil sepenuhnya karena usahanya sendiri. Benar. Yue bekerja sangat keras sehingga aku bisa memperhatikannya. Jika tidak, mana mungkin aku bisa bersamanya. Kau bilang selama bertahun-tahun ini kau tidak pakai uang Yue. Menurutku baju yang kau pakai itu pasti dibeli pakai uang Yue, deh kan? Benar sekali, baju yang kau pakai itu dibeli oleh Yue kami. Lepaskan, jangan harap bisa membawa apapun dari keluarga Zhao kami. Mau bajunya kan? Ambil ini. Yue, bagaimana dengan milik bocah kecil ini? Mei Li, putriku. Baju yang dipakai Yaya, juga aku yang membelinya. Zhao Yue, kamu benar-benar bukan manusia. Ayah, jangan sakiti mama. Yaya bisa lepas sendiri. Mama, ayo kita pergi. Usir 2 beban saja ini. Keluar dari sini sekarang. Pergi sana. Cheng Xiangli, cepat pergi dari sini. Zhao Yue, aku pasti akan membuatmu menyesal. Selamat datang di rumah, Nona besar dan Nona kecil. Paman pertama, ini. Ini memang seharusnya menjadi milikmu. Paman-pamanmu yang lain sedang menyiapkan pesta pulang, jadi mereka tidak datang hari ini. Mama, apa ini rumah baru kita? Benar ya? Mulai sekarang, ini adalah rumah baru untukmu dan Mama. Terima kasih kakek paman pertama. Siapkan makanan untuk anak ini. Ayo. Xiangli, keluarga Zhao memperlakukanmu begini, Paman tidak akan melepaskan mereka. Pesta pulang untukmu sudah ditetapkan minggu depan. Dalam beberapa hari ini, pergilah ke perusahaan milikku untuk membiasakan diri. Paman akan memberikan Sihai Group kepadamu. Paman pertama, bagaimana bisa begini? Tenang saja, paman pertamamu ini punya lebih dari 1 perusahaan. Terima kasih paman pertama. Tetapi, bisakah untuk sementara identitasku tidak diungkapkan dulu? Mereka sudah memperlakukanmu begitu, apa kau masih ingin memaafkan mereka? Bukan begitu, paman pertama. Mereka selalu menghinaku sebelumnya, aku harus membalas dendam ini sendiri. Nona besar. Nona besar, ini adalah surat hak saham Sihai Group. Jika Anda tanda tangan, Anda akan menjadi ketua dewan Sihai Group. Fu Jinxiu benar-benar memanjakannya. Aura Nona besar ini terlihat tidak biasa. Mulai hari ini, ketua dewan Sihai Group resmi berubah menjadi Cheng Xiangli. Nona besar, saya bawa kontrak ini. Untuk arsip dulu, tunggu saya di sini. Baik. Sihai Group besar sekali. Mei Li, jika bukan karenamu,
Mungkin seumur hidupku takkan bisa ke sini. Ini bukan apa-apa, hanya masalah satu kata dariku. Pamanku Lin Hong adalah petinggi si High Group. Yue, saat kita menikah nanti, kau harus berterima kasih. Iya. Ayo segera tanda tangan kontrak. Yue, wanita kusam ini, apa dia sengaja datang untuk merusak kerjasamamu? Cheng Xiangli. Cheng Xiangli ternyata benar-benar bisa sampai ke si High Group. Hebat juga ya. Mulutmu lancang sekali. Kau. Kau gila. Beraninya kau memukulku. Aku hanya memukul 2 lalat bermulut kotor saja. Yue, cepatlah kau urus mantan istrimu ini. Jika orang atasan tahu dia berulah di si High Group, kita pasti akan terima akibatnya. Cheng Xiangli, aku tahu kau sangat mencintaiku. Ingin cara yang lain agar aku mengingatmu. Tapi hari ini adalah saat penandatanganan kontrak. Jangan mengacau di sini. Aku mencintaimu setengah mati. Aku akui dulu aku mencintaimu. Sejak kalian semua mengusirku dari rumah Cheng Xiangli yang dulu sudah lama mati, diriku yang sekarang kau tidak pantas. Cheng Xiangli, mimpi siang itulah dirimu sekarang. Kau tidak tahu nilai kekayaanku. Sekarang bisa membuatmu ketakutan. Cukup sampai di sini. Cepatlah keluar sekarang. Apa-apaan? Zhao Yue, lepaskan aku sekarang. Kau tak punya hak menyentuhku. Siapa tahu kau datang merusak kontrak Yue dan si High Group. Lebih baik kau segera pergi. Cheng Xiangli, keluar. Apa-apaan? Zhao Yue, dengarkan aku. Jika kau ingin kerjasama si High Group, tanya dulu persetujuanku. Apa maksudmu? Apa maksudku? Aku akan batalkan kerjasama. Kau pikir kau siapa? Bicaramu seolah-olah kau adalah ketua dewan dari si High Group. Memang benar. Akulah ketua dewan baru dari si High Group. Akulah ketua dewan baru dari si High Group. Yue, apa kau dengar itu? Dia bilang dia adalah ketua dewan yang baru. Kenapa kita tidak tahu? Cheng Xiangli, tak kusangka setelah pergi dariku. Kau sudah gila. Kau tidak percaya? Hei, kenapa tidak sekalian bilang Fu Jinxiu adalah kerabatmu? Fu Jinxiu adalah pamanku. Itulah sebabnya kau dapat kontrak itu. Cukup omong kosong belaka. Jika kau ketua dewan si High Group, aku akan berlutut dan beri 10 sujud padamu. Nak setuju. Segera batalkan kerjasama dengan Rongguang Group. Kontraknya batal sekarang juga. Berhenti berakting, Cheng Xiangli. Apa kau pikir aku terlalu baik padamu? Lihat ini. Ini telepon dari sekretaris Wang Ye. Dia orang kepercayaan Fu Jinxiu. Mungkin saja dia menyuruhku segera tanda tangan. Zhao Yue, kontrak antara Rongguang Group dan si High Group dibatalkan. Kau tidak perlu datang lagi. Apa, sekretaris Wang? Apa katamu? Kau menyinggung orang yang salah. Kau benar-benar ketua Dewan Asosiasi Dagang Sihai? Apa kau benar-benar ketua Dewan Sihai Group? Mustahil, Yue. Jangan sampai tertipu olehnya. Jika memang ada yang namanya ketua dewan, mana mungkin aku tidak tahu? Benar. Paman Meili adalah petinggi Asosiasi Dagang Sihai. Dia saja tidak tahu soal ini. Ini pasti cuma kebetulan. Sepertinya aku harus membuat kalian menyerah. Aduh, cukup, Cheng Xiangli. Demi hubungan pernikahan kita yang dulu, sekarang cepatlah pergi dari sini. Hubungan pernikahan? Zhao Yue, kau bicara soal itu. Apa kau tidak merasa bersalah? Keamanan? Mana keamanan? Ada yang membuat keributan, usir dia keluar dari sini? Coba saja kalau berani. Kalian tuh ya, pamanku adalah Lin Hong dari perusahaan kalian. Kalian pasti tahu dia, kan? Lepaskan aku mau menelepon Wang Ye. Orang sepertimu, apa punya hak menelpon sekretaris Wang? Berhenti. Mati kau, Cheng Xiangli. Pamanku sudah datang. Dia adalah petinggi. Paman Direktur Fu. Akhirnya Anda datang. Ada orang yang mengaku sebagai ketua Dewan Sihai Group. Paman, kenapa Paman memukul Meili? Sampah, minggir. Paman, aku tidak mengerti. Sekelompok anjing bodoh yang tidak mengenali majikannya. Nona besar, maafkan kami datang terlambat. Nona besar. Nona besar. Paman, apa kau tidak salah? Dia hanya wanita terbuang. Mana mungkin dia nona besar? Tidak mungkin. Dia tidak punya latar belakang. Paman, kau pasti salah.
Lin Hong, orangmu menghina Xiang Li. Apa yang harus dilakukan? Kalian pikir kalian siapa? Beraninya kalian sok mengatur pada nona besar? Pergi sana. Paman, Siapa pamanmu? Mulai hari ini, aku dan keluargamu putus hubungan, pengawal, usir mereka. Paman. Xiang Li, maafkan aku sekali lagi. Aku tak bisa kehilangan kontrak dengan si High Group. Kau tidak apa-apa, Xiang Li. Untung kau datang tepat waktu, aku baik saja. Orang-orang ini sangat serakah. Aku akan minta pamanmu yang lain mempercepat acara pesta pulang. Terima kasih, Paman. Lin Hong, aku percaya mulutmu bisa dijaga. Jika hal ini terjadi lagi, Tenang saja, Direktur Fu. Ini takkan terjadi lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Mei Li, apa Xiang Li benar-benar ketua Dewan si High Group? Tidak, jika dia adalah ketua Dewan si High Group, itu tidak mungkin kau bersamanya begitu lama, apa kau tidak menyadarinya? Lagi pula, tidakkah kau merasa hubungan dia dan Fu Jinxiu agak aneh? Hubungan dia dengan Fu Jinxiu agak aneh, bukan? Maksudmu apa? Jelas sekali. Dia hanyalah mainan, baru Fu Jinxiu. Memakai nama Fu Jinxiu itu masuk akal. Sialan. Wanita itu, pantas saat aku minta cerai, dia langsung tanda tangan. Ternyata sudah punya pengganti. Kekuatan Fu Jinxiu besar, kita pulang dulu. Sudah kuduga, dia bukan wanita baik, putraku. Keputusanku cerai itu benar. Dia berani sekali mengkhianatimu. Sudah cukup, prioritas kita sekarang adalah mencari cara kerja sama dengan si High Group. Di si High Group bukan cuma satu orang yang berkuasa, kakak. Tidak bisakah kau cari cara yang lainnya? Apa? Benarkah? Bagus sekali. Mei Li, ada apa? Selalu ada jalan. Yue, keluarga Fu mencari putri kecil yang kembali. Putri kecil? Bukankah keluarga Fu tidak punya anak? Kau tidak mengerti. Keturunan keluarga Fu cuma satu, yaitu Putri Fu Junhuang. Tapi dia hilang beberapa tahun yang lalu. Sekarang dia sudah ditemukan. Keluarga Fu pasti sangat amat memanjakannya. Jika kita bisa mendekati jalur putri kecil ini. Satu kata darinya bisa membuat si High Group lanjut kontrak dengan kita. Apa ini akan berhasil? Keluarga Fu sedang menyiapkan pesta pulang putri kecil pada hari Rabu depan. Dan aku sudah dapat undangannya. Nanti kita pergi bersama untuk mendekati dia. Dijamin tidak ada masalah. Ide bagus, ide yang bagus. Mei Li memang benar. Yue, kau harus berusaha agar bisa segera menikahi Mei Li. Mei Li, untunglah aku mengenalmu. Nona besar. Di mana Yaya? Nona sudah turun ke bawah, sedang makan di bawah. Selamat pagi, Xiang Li. Paman, kalian? Xiang Li sudah lama tidak bertemu. Aku dan paman kelima, begitu selesai sibuk, langsung bergegas pulang. Akhirnya bisa sempat datang ke pesta pulangmu. Ini gaun custom yang sengaja aku bawa dari luar negeri, khusus untukmu. Pakailah di pesta pulang besok. Terima kasih, Paman kelima. Fu Fei Yue, bukankah kita sudah sepakat memberi bersama? Kau malah melakukan ini hari. Sini. Kalung ini aku sendiri yang desain. Hanya ada satu di dunia. Terima kasih, Paman keempat. Paman berikan padamu setengah dari hotel-hotel ini, semuanya bintang 5 dan bintang 7. Ini terlalu berharga, bukan? Dibandingkan dengan si High Group, ini tidak ada apa-apanya kan? Benar kan, Abang? Haha. Mereka semua sudah memberi banyak. Xiang Li, ini untukmu. Mereka semua sudah memberi sebanyak ini. Xiang Li, ini untukmu. Giok ini, tengah lainnya sudah kuberikan pada ibumu. Asalkan giok ini disatukan, bisa memerintah ke segala penjuru. Melihat giok ini, sama seperti melihatku sendiri. Gawat, giok ini sangatlah penting. Sepertinya aku harus segera mengambilnya dari pihak Zhao Yue. Terima kasih, Paman kedua. Paman pertama, mana punyamu? Kamu ini, satu si High Group saja tidak cukup ya. Kalau begitu aku akan memberimu satu teman kecil lagi. Paman pertama jahat menjadikan Yaya sebagai hadiah. Tapi karena memberiku kepada Mama, Yaya tidak akan perhitungan denganmu. Pesta pulang ini untuk buktikan identitas Zhao Yue. Jika kau tahu identitas asliku, apakah kau akan menyesal?
Ya ampun, aku belum pernah melihat hotel yang semewah ini. Ini sepertinya adalah milik keluarga Fu. Di bawah naungan Fu Feng, Hotel Bintang 7. Posisi yang paling depan itu, mungkinkah itu tempat duduk putri kecil keluarga Fu? Benar sekali. Hanya putri kecil keluarga Fu yang berhak duduk di posisi itu. Tante, Ling Ling, saat Yue berhasil kerjasama, kelak tempat seperti ini, kita bisa datang sesuka hati. Putraku, kamu ini sudah memilih orang yang tepat. Tidak seperti si itu, si sampah Cheng Xiangli itu. Tidak punya apa-apa sama sekali. Yue, aku sudah minta ayahku mengurus semuanya di sana. Dia akan menaikkan nilaimu. Nanti perhatikan baik-baik, jangan sampai ketahuan. Aku mengerti. Yang datang hari ini adalah orang-orang punya nama. Aku akan ambil kesempatan ini. Nona Lin, Anda sudah datang? Benar. Apa putri kecil keluarga Fu sudah datang? Kenapa aku tidak melihatnya? Seharusnya segera sampai. Pesta pulang hari ini sangatlah megah. Keluarga Fu sangat memanjakannya. Memang benar begitu. Aku dengar di dalam Sihai Group sepertinya ada mutasi jabatan. Fu Jingxiu ini menyerahkan perusahaannya kepada sang putri kecil. Benarkah? Pasti hanya kebetulan. Dia hanya seorang wanita terbuang. Mana mungkin putri kecil keluarga Fu? Aku juga kurang tahu. Tapi di pesta pulang hari ini, Fu Jingxiu pasti akan datang sendiri. Nanti kita akan tahu. Hari ini sungguh ramai ya. Apakah putri kecil keluarga Fu akan segera muncul? Kenapa kamu ada di sini? Putra, lihatlah beberapa wanita kusam meskipun sudah bercerai masih saja mengejarmu. Cheng Xiangli, yang datang ke sini hari ini semuanya orang penting. Aku sarankan padamu, jangan ganggu kakakku lagi. Jangan kau pikir hanya dengan menyewa baju bisa jadi kalangan atas. Kau itu sama sekali tidak pantas. Xiangli, jangan tunggu aku panggil orang untuk mengusirmu keluar. Kau tahu tanah yang kau injak ini seberapa mahal harganya? Satu ubin ini saja sudah sebanding dengan jualan barbeque 1 tahun. Belum lagi, bau barbeque di tubuhmu itu, meski pakai baju ini, masih tercium sampai ke hidungku. Lalu kau sendiri? Aku ingat keluargamu sebelum menjadi kaya, bukankah mengandalkan ternak babi orang lain? Kenapa setelah bertahun-tahun, bau kotoran babi di tubuhmu masih belum hilang juga? Wanita murahan, kau bicara omong kosong. Kau sudah tua, jangan asal main tangan saja. Jika tulangmu sampai patah, akan sulit untuk diobati. Putra, lihat dia. Kau. Xiangli, awalnya kukira kau hanyalah tak punya pekerjaan layak, gagal total, tanpa keahlian apapun, seorang ibu rumah tangga. Lupakan soal membantuku, tapi hasilnya? Kau mengandalkan pria tua dan mulai sangat angkuh? Aku gagal total, aku sangat angkuh. Modal pertama bisnismu, aku yang berikan. Kamu memohon padaku, jadi ibu rumah tangga di rumah, dan lagi. Kamu selingkuh, bukankah demi mendekati 3 keluarga besar Donghai ini, Nona Lin? Kau pikir bicara begini bisa menutupi fakta perselingkuhanmu? Xiangli, jadi sebaiknya kau segera tinggalkan pria tua itu. Lagi pula umur Fu Jingxiu ini sepertinya bisa jadi ayahmu. Memalukan. Xiangli, aku tidak sepertimu. Kau jadi simpanan, memalukan untuk dikatakan. Tapi aku berbeda, semua yang kulakukan demi perusahaan milikku. Apa aku salah? Ya, kau benar. Lalu aku bersama siapa? Apa urusanmu? Cheng Xiangli, hari ini adalah pesta pulang putri kecil keluarga Fu. Tak sembarang orang bisa masuk. Bahkan aku baru saja mendapatkan 3 undangan. Membawa 3 orang masuk. Bagaimana kau masuk? Apa kau punya undangan? Aku tidak punya undangan. Sudah kuduga, kau pasti sudah dicampakkan pria tua Fu Jingxiu itu. Sejak kapan aku datang ke tempatku sendiri? Butuh undangan? Kau tidak bermaksud bilang kaulah bintang utama pesta pulang putri kecil keluarga Fu? Benar. Kau tepat sekali. Cheng Xiangli, cukup sudah, beraktinglah sedikit lebih baik. Bahkan jika kau bilang Direktur Fu yang membawamu masuk, tidak apa-apa. Tapi kenapa kau tidak di sisinya? Kau pasti sudah dicampakkan, ingin menyelinap untuk balikan. Ya. Kau ini lebih baik cepat pergi. Jangan sampai tamu lain dengar. Itu sangat memalukan. Hari ini adalah panggungku. Jika aku pergi, semua orang datang sia-sia. Cukup, aku tahu. Setelah cerai, hidupmu tidak begitu baik. Di antara kita tidak mungkin kembali seperti dulu lagi. Putra, apa yang kau lakukan? Jangan bertindak gegabah. Kakak, kau tidak akan memberikan uang pada budak rendahan ini? Bawa Yaya ke kota lain. Jangan muncul lagi. $1 juta. Direktur Zhao, kau sungguh sangat dermawan. Sudah kuduga kau demi uang. Bilang saja dari awal, puluhan ribu dolar itu tidak cukup. Jadi kau cari cara naikkan harga. Sungguh memalukan.
Kau sudah gila. Aku, Cheng Xiangli, tidak butuh uang recehmu. Aku Cheng Xiangli, tidak butuh uang recehmu. Seorang wanita kusam berani-beraninya datang ke pesta pulang putri kecil untuk berulah. Benar-benar gila. Kamu ini cepatlah pergi. Orang keluarga Fu segera tiba. Jika mereka melihatmu, kamu akan tamat. Kalian berani menyuruhku pergi? Kalian jangan sampai tertipu oleh wanita ini. Dia hanyalah mantan istri suamiku, seorang tukang masak yang sudah bertahun-tahun. Dia benar, aku mantan istri Zhao Yuwei. Tapi tidak sepertinya yang pelakor naik. Orang akan mengira keluarga Lin sangat terdidik khusus melatih pelakor. Beraninya kau menghina. Memukul itu terasa enak, ya? Kau berani memukulku? Memang terasa cukup enak. Cheng Xiangli, kau sudah gila. Itu adalah kursi putri kecil keluarga Fu. Tentu saja aku tahu. Apa yang wanita itu lakukan? Dia berani duduk di kursi pesanan khusus putri kecil keluarga Fu. Gawat, gawat, cepat hentikan dia. Jika keluarga Fu marah, kita semua akan tamat. Yuwei, cepat hentikan dia. Jika keluarga Fu marah, kerjasama kita akan batal. Wanita murahan, kamu tidak ingin putraku sukses kan? Kamu ingin duduk di sana, sok berkuasa, mencelakai putraku agar dia tidak bisa mendapatkan kontrak dengan si High Group kan? Cheng Xiangli, kamu sungguh jahat sekali. Orang sepertimu seharusnya pergi ke distrik lampu merah. Ling Ling. Tante. Cheng Xiangli, masih ada waktu bagimu untuk turun. Jika kamu duduk di sana, seluruh keluarga kelas atas akan menganggapmu sebagai musuh. Gawat, ini akan hancur. Cepat, seseorang tolong. Xiangli, turun. Gadis sialan, cepat turun dari sana sekarang juga. Benar-benar pembawa sial. Jika kamu berani duduk, kami tidak akan melepaskanmu. Ini memang tempat dudukku. Apa masalahnya jika aku duduk? Gawat, keluarga Fu sangat memanjakan putri kecil. Jika tahu kursi ini diduduki wanita kusam, apa jadinya nanti? Keluarga ini cari masalah di mana saja. Berani sekali mengacau di pesta pulang. Menurutku, selagi keluarga Fu belum datang, usir saja mereka semua. Cepat turun. Orang keluarga Fu segera datang. Biarkan mereka datang. Aku tidak takut pada mereka. Kalau kau takut, segera pergi saja. Kebetulan aku juga tidak mau melihatmu di pesta pulangku merusak suasana. Cheng Xiangli, aku demi kebaikanmu. Zhao Yuwei, jangan pikir aku tidak tahu apa yang sedang kau rencanakan. Pintunya di sana, kusarankan kau segera pergi. Yuwei, ayo kita pergi. Jika keluarga Fu tahu kau ada hubungan dengannya, kita tidak bisa lari. Karena kau ingin mati, aku tidak bisa menolongmu. Bu, Ling Ling, ayo kita segera pergi. Baru mau pergi sekarang, bukankah sudah terlambat? Ini adalah pelindung tunggal Fu Changming, Musang. Cheng Xiangli, pasti mati hari ini. Bu, orang ini sepertinya hebat sekali. SST, jangan banyak bicara. Sepertinya hari ini ada orang yang akan diberi pelajaran berharga. Kau sendiri yang cari mati, aku tidak bisa membantu. Musang, dialah orangnya. Dialah yang menyamar jadi putri kecil keluarga Fu. Tuan Musang, ini bukan urusan kami. Tuan Musang, aku... Sekelompok orang bodoh, beraninya di acara keluarga Fu membuat kekacauan di pesta pulang. Tuan Musang, ini semua mereka tidak ada hubungannya dengan kami. Terutama dia berani duduk di takhta. Akhirnya ada yang datang untuk membuktikan identitasku. Sini, beritahu mereka siapa aku sebenarnya. Kau berani berpura-pura menjadi putri kecil keluarga Fu. Kau tidak mengenalku. Hempeh. Aku hanya tahu, aku menjalankan perintah Fu Changming untuk menjaga keamanan tempat ini. Tak kusangka malah bertemu penipu sepertimu. Kau mau berlutut sendiri menunggu Tuan Changming datang, atau kakimu kupatahkan agar berlutut. Fu Changming adalah paman keduaku. Apa dia tidak memberitahumu siapa orang yang harus dilindungi? Tuan Changming hanya bilang mereka akan datang terlambat. Sedangkan putri kecil yang asli, Tuan Musang, dia adalah mantan istri putraku. Dia sengaja datang membuat onar. Benar sekali. Saat di rumah, dia tak berilmu dan suka malah. Dia datang kemari hanya untuk minta uang pada kakakku. Xiangli, aku tahu kau membenci Wei, tapi kau tidak bisa demi uang sengaja membuat kekacauan begini. Apalagi yang ingin kau katakan?
Sekarang, cepat segera berlutut. Tunggu orang keluarga Fu datang. Jika kau tidak percaya, aku bisa meneleponnya. Konyol, kau berani datang membuat onar. Pasti sudah memikirkan apa yang harus dilakukan jika ada yang membongkarmu. Mana mungkin aku tertipu? Jika kau tidak berlutut hari ini, aku yang akan memaksamu berlutut. Kau bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi menyuruhku berlutut. Jika paman kedua tahu, apa dia akan melepaskanmu? Aku mengikuti Tuan Changming menjaga perbatasan bertahun-tahun. Siapa yang belum pernah kutemui? Kau pikir bisa menakutiku? Tuan Musang, jangan dengar bualannya. Jika dia sehebat itu, kenapa dia di rumah kami menjadi pelayan bertahun-tahun? Benar, dulu itu dia yang mencuci pakaian dalamku. Jika dia benar-benar seorang nona muda kaya, mana mungkin melakukan kerja kasar? Xiangli, ini jalan yang kau pilih sendiri, aku pun tak bisa membantumu. Berlutut. Lepaskan aku. Giok naga ikan? Kenapa kau punya giok ini? Giok naga ikan? Kedengarannya sangat hebat. Tak perlu kujelaskan. Kau seharusnya tahu benda apa ini sebenarnya. Kau yang berlutut atau aku? Nona besar, mohon ampuni saya. Nona besar apa? Dia benar-benar orang keluarga Fu? Tidak mungkin kan? Benar-benar Nona besar, kita sudah salah paham. Xiangli, kau benar-benar orang keluarga Fu? Musang, usir mereka keluar, agar tidak merusak suasana hatiku. Baik, Nona besar. Usir mereka. Tunggu. Giok di tangannya itu palsu. Apa maksudmu? Karena giok yang asli ada padaku. Apa yang terjadi? Itu benar-benar giok naga ikan. Kenapa Lin Meili juga punya? Lihatlah, aku sampai lupa. Tuan Musang, giok ini milik menantu perempuanku. Yang di tangannya itu palsu. Jangan sampai kau tertipu. Lucu sekali. Jelas-jelas giok itu dirampas dariku. Masih berani bilang itu miliknya. Benar, giok milik Meili yang asli. Xiangli, giok milikmu itu hasil mencuri dari Meili. Zhao Yuwei, Lin Meili, kalian berdua benar-benar sangat tidak tahu malu. Di hari perceraian, mengusirku dari rumah, merampas barang-barangku, sekarang berani mengakuinya. Cheng Xiangli, meski kau punya identitas hebat, kau tidak bisa bilang giok di tanganku ini adalah milikmu kan? Musang, sekarang aku perintah kau usir Cheng Xiangli keluar. Aku lihat siapa yang berani. Fu Jinxiu dari Asosiasi Dagang Sihai dan Dewa Perang Changming muncul bersama-sama. Ya Tuhan, Fu Feiyue, aku sangat mencintainya. Bintang internasional. Sangat berkarisma. Jadi kalian yang membuat kekacauan di pesta. Pulang putri kecil keluarga Fu, Changming. Di mana orang-orangmu? Tuan Changming? Kusuruh kau melindungi orangku, begini caramu bekerja. Tuan Changming, Anda bilang pemegang giok adalah orang yang harus kulindungi. Tapi mereka berdua punya, jadi aku ragu. Kau bilang giok ini milikmu? Dewa Perang Changming, aku... Berani berpura-pura jadi keponakan Fu Changming? Kau pikir aku tidak akan memukul wanita? Meili. Sekelompok orang rendahan, punya mata tapi tak melihat, beraninya membiarkan mutiara ini ternoda. Semuanya, izinkan aku memperkenalkan. Permata keluarga Fu kami, Cheng Xiangli. Terima kasih semuanya telah menghadiri pesta pulangku. Apa yang harus dilakukan? Tak disangka, Xiangli benar-benar punya hubungan dengan keluarga Fu. Mau bagaimana lagi? Sudah bercerai? Tidak ada cara untuk memperbaikinya. Yue, bagaimana kalau kau bicara lagi dengan Xiangli agar tidak jadi cerai, ya? Tante, apa maksudmu dengan ini? Aku. Meili, jangan dengarkan ibuku. Orang yang kucintai hanya kamu. Tak peduli seberapa hebat Cheng Xiangli, aku hanya menyukaimu.
begitu baru benar. Aku juga tidak menyangka Cheng Xiangli ternyata punya identitas seperti ini. Keluarga Fu menganggapnya lebih berharga daripada nyawa mereka sendiri. Mei Li, hari sudah mulai gelap. Bagaimana kalau kamu pulang dulu? Baiklah, Yu Wei, jangan khawatir meskipun tidak bisa bekerja sama dengan Asosiasi Dagang Sihai, masih ada keluarga Lin. 3 keluarga besar Donghai bukanlah lawan yang lemah. Mei Li, aku tahu kau peduli padaku. Kalau begitu aku pulang dulu. Hei kakak, apa kau benar-benar akan menikahi Lin Mei Li itu? Nilai kakak ipar sekarang sudah naik berkali-kali lipat. Apa kau tidak menyesal? Benar, Yu Wei. Ibu rasa Xiangli lebih cocok jadi menantu perempuan. Ibu, dia tidak pernah membantahku. Tapi Mei Li itu, ibu agak sulit mengendalikannya. Aku tahu. Tapi aku harus menenangkan Lin Mei Li dulu. Xiangli dulu sangat mencintaiku. Tidak mungkin dia berhenti mencintaiku begitu saja. Aku akan menemuinya besok. Begitu baru benar. Dengan status Xiangli sekarang, dia cocok dengan putra ibu, itu baru sepadan. Siapa? Keluar. Jangan main-main denganku. Aku tahu kau penasaran dengan identitas Cheng Xiangli, kan? Bantu aku melakukan beberapa hal. Setelah selesai, aku bisa memberikan Sihai Group padamu. Kenapa aku harus percaya padamu? Berdasarkan ini. Giok naga ikan. Xiangli, yang ini fokus finansial. Tampangnya lumayan, coba lihat. Ini putra kawan lamaku, tinggi 2 meter, berat badan 180, bisa hajar 10 Zhao Yuwei dengan mudah. Pergi sana. Kalian terlalu kasar. Lili sayang, paman ketiga rekomendasikan pemenang dari juara pertama Dewa Dapur. Tampangnya cukup tampan. Jika kau bersamanya, hidupmu akan terjamin, ya? Bukankah aku akan Kau suka tidak? jadi gemuk 200 jin? Benar, lihat yang ini. Nah, paman keempat rekomendasikan seorang seniman. Jiwa seninya itu lihat sangat unik. Ini lebih buruk dari Zhao Yuwei, kurus kering begitu. Harus yang gila kerja. Li kecil, dengar ya, paman kelima punya banyak sekali teman. Lihat tumpukan ini, pilih sesukamu. Para paman, aku sedang tidak mood untuk kencan sekarang. Kau tidak mengerti. Yang lama pergi, yang baru datang. Kau harus singkirkan Zhao Yuwei, paham? Harus yang fokus finansial, lihatlah. Mama. Aduh, sini Yaya, duduk di sini. Bantu mama lihat ya, ini kakek paman, pilihkan ayah baru. Kau puas? Iya ya. Kakek paman kelima. Bagaimana kalau mencarikanmu ayah baru? Boleh. Anak pintar. Yaya suka ini? Ya. Ini untukmu. Terima kasih. Nah, kakek paman keempat, bagaimana kalau mencarikanmu ayah baru? Boleh. Sungguh, janji kelingking. Anak pintar, ayo pergi. Kamu suka tidak? Kakek paman ketiga ingin mencarikanku ayah baru ya. Baiklah. Tidak masalah. Bagaimana kamu tahu? Hahaha. Fu Feng, apa yang kamu lakukan? Menyogok anak kecil ya? Aku tidak melakukannya. Cepat pergi. Ya. Nanti kamu harus bantu kakek paman kedua. Baiklah. Kakek paman kedua, tenang saja. Mama, bagaimana kalau para ayah baru ini Mama temui semuanya? Mama tidak perlu demi Yaya mengorbankan diri sendiri. Mama adalah mama terbaik di dunia. Dan jika Mama bahagia, Yaya juga akan sangat bahagia. Wah, tak disangka Xiangli melahirkan Xiangli kecil. Masih ingat saat kecil kamu bilang ingin cari banyak uang untuk menafkahi pamanmu ini. Baik, aku tidak akan pilih-pilih lagi. Aku akan pergi kencan. Tapi, hari ini sudah terlalu larut. Aku akan membawanya ke atas untuk istirahat dulu. Selamat malam kakek paman semua. Yaya sayang kalian. Aduh, selamat malam Yaya. Sejujurnya, orang-orang ini semuanya tidak karuan. Aku khawatir mereka tidak pantas untuk Xiangli kita. Tapi sepertinya ada satu orang yang memang pantas untuk Xiangli kita. Hanya saja dia pergi ke luar negeri. Maksudmu, orang dari keluarga Ling? Benar. Anak keluarga Ling itu dia dan Xiangli kita. Sudah dijodohkan sejak kecil. Hanya saja, tidak ada kesempatan bersama. Lalu dia pergi ke luar negeri. Kalau dihitung-hitung, sudah beberapa tahun dia pergi. Jika berjodoh, pasti akan bertemu.
Xiangli, teman kencan butamu, akan ada di kafe, memakai jas putih kemeja hitam, duduk di kursi 606. Proyek di sini akan kuberitahu nanti. Kepulanganku kali ini terutama untuk dua hal. Satu hal adalah yang ayah katakan padaku, dan hal lainnya Jas putih kemeja hitam. 606, itu dia orangnya. Wah, tampan sekali. Kenapa pria ini terasa familiar ya? kamu siapa? Halo, namaku Cheng Xiangli. Pamanku seharusnya sudah bilang tentang situasiku kan, janda dengan satu anak. Sepertinya Anda salah paham. Aku. Sudah dengar, kamu itu lulusan terbaik bidang keuangan kan? Kalau begitu tidak usah buang waktumu. Nona, bisakah dengarkan aku dulu? Halo, namaku Ling Xiao. Ling Xiao, kamu bukan Chen Yuan? Siapa yang memanggilku? Maaf sekali, maaf ya. Aku salah orang. Begini saja, ini sebagai ganti rugi untukmu. Maaf ya. Tak disangka setelah bertahun-tahun, ternyata kamu tidak mengenaliku. Kamu Chen Yuan? Benar? Kamu seharusnya sudah melihat fotoku kan? Apa aslinya sangat berbeda? Ya, memang cukup berbeda. Mau bagaimana lagi? Kamera itu hanya bisa menangkap 1% ketampananku? Apa aslinya lebih tampan? Situasimu itu sudah aku pahami semuanya. Meski keluarga Chen kami tak peduli wanita itu suci atau tidak, tapi soal uang kita harus bicara dengan jelas. Aku ini anak tunggal di rumah. Saat ini berkat kerja kerasku sendiri sudah menabung untuk uang muka rumah. Tentu saja keluargamu sangat kaya raya, pasti tidak akan membiarkanku beli rumah kan? Hei, bagaimana kalau minta pamanmu siapkan 1 mobil untukku dan juga 2 buah rumah. 1 untuk pernikahan kita nanti, 1 lagi untuk tempat tinggal Bu, sertifikatnya atas nama ibuku saja. Setelah kita menikah, aku akan memberimu 2.000 biaya hidup setiap bulan. Bukankah aku sangat baik padamu? Begini ya, uang paman itu adalah milik paman sendiri. Apa kamu tidak terlalu berharap? Hei, jangan memotong dulu. Ku dengar paman sangat memanjakanmu, jadi kita setelah menikah nanti harus segera punya banyak anak, biar paman yang membesarkan mereka. Itu pasti yang terbaik kan? Hei, paman kita, di rumah paman apa? Tidak ada anak ya? Kalau begitu anak-anak kita, kelak nanti bisa langsung mewarisi seluruh harta kekayaan mereka. Sudah kubilang, uang paman itu tidak ada hubungannya denganku. Jangan berpura-pura lagi. Kalau bukan karena pamanmu kaya, siapa yang mau melakukan kencan dengan janda yang membawa anak sepertimu? Apalagi cuma seorang putri. Kalau aku jadi kamu, sudah aku buang dia dari dulu. Cukup, memangnya kamu siapa? Beraninya menilai putriku di sini? Sepertinya pintu keluarga Chen tidak bisa dimasuki. Aku pun tak sudi masuk. Kencan hari ini berakhir sampai di sini saja. Hei, kencan denganku ini, kamu sudah sangat beruntung. Aku ini adalah seorang jejaka tulen tahu. Lepaskan aku. Tidak mau? Boleh saja aku lepaskan. Kamu harus bayar biaya mental. Tidak banyak, 300.000. Lepaskan dia. Siapa kau? Aduh. Sakit, abang. Ayo kita pergi. Akan kuhantam kau. Hati-hati. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa, kamu pergi dulu. Pergilah. Terima kasih yang tadi ya. Benar-benar tidak ingat aku. Apa kita saling kenal? Tidak apa-apa. Suatu hari nanti, kau akan mengingatku. Aku pergi dulu. Zhao Yuwei. Xiangli, aku salah. Ikutlah pulang denganku. Hei, aku sungguh menyesal. Aku tidak tahu kau putri kecil keluarga Fu. Kalau tidak, aku pasti takkan menceraikanmu. Beri aku 1 kesempatan lagi. Zhao Yuwei, jika kau berani menggangguku lagi, aku akan lapor keluarga Fu. Xiangli, aku sungguh salah. Itu semua karena Lin Meili yang menggodaku, kalau tidak aku. Cukup, aku tak mau dengar ceritamu. Minggir. Cheng Xiangli, jangan keras kepala. Karena kau begitu kejam, jangan salahkan aku. Apa Cheng Xiangli bukan putri kecil?
Apa maksud telepon itu? Yue, aku sudah menyelidikinya. Cheng Xiangli sama sekali bukanlah putri kecil keluarga Fu. Apa yang terjadi? Kita semua tertipu. Dia hanyalah mainan 5 putra keluarga Fu. Lihatlah ini. Aku sudah berhubungan dengan putri kecil yang asli. Dia tahu segalanya. Aku sudah pastikan itu benar. Giok ini adalah pusaka keluarga Fu. Dengan ini bisa kuasai keluarga Fu. Benarkah giok ini akan sangat berguna? Ini adalah pusaka leluhur keluarga Fu. Di generasi ini jatuh ke tangan Fu Changming. Meskipun Fu Jingxiu dan lainnya hebat, mereka harus patuh pada pemegang sepasang giok ini. Memang harus mengandalkanmu, Mei Li. Apa yang harus kulakukan? Keluarga Fu hingga kini masih belum menyadari hilangnya giok ini. Putri kecil keluarga Fu bilang, keluarga Fu akan hadir di sesi lelang Donghai. Saat itu seluruh kalangan ternama akan datang. Dan mereka hanya datang demi melihat giok naga ikan ini. Saat waktunya tiba, kita hanya perlu menunjukkan giok ini, membuktikan identitas kita. Seluruh kota Donghai akan tunduk pada kita. Oh ya, ayahku juga akan pergi. Saat itu seluruh Donghai akan jadi milik kita. Hei, tapi putri kecil keluarga Fu, kenapa dia membantumu? 5 putra keluarga Fu sangatlah kaya raya. Asosiasi dagang Sihai saja sudah tak dia pedulikan. Bagus sekali. Kau hebat, Mei Li. Kali ini kulihat Cheng Xiangli dan keluarga Fu. Harus bagaimana menghadapinya? Nona besar, ini adalah undangan sesi lelang Donghai. Kali ini yang datang para tokoh ternama dan mereka yang disebut kalangan atas. Sesi lelang ini, apa ada yang istimewa? Tentu saja ada, Nona besar. Kali ini luarnya memang sesi lelang, tapi sebenarnya semua tertuju pada Direktur Fu, yaitu paman pertama Anda. Rumornya, siapa yang punya giok naga ikan bisa menguasai berbagai bidang. Luarnya memang sesi lelang, tapi sebenarnya semua demi melihat pesona giok naga ikan. Tak kusangka paman kedua dan Bu memberikan barang sepenting ini padaku. Xiangli, cari apa? Paman pertama, giok naga ikan hilang. Apa kamu lupa taruh di mana? Tidak, setelah pulang dari pesta pulang, aku menaruhnya di sini. Jangan panik dulu. Jangan sampai orang lain tahu. Aku akan minta paman kedua mengirim orang untuk mencarinya. Paman pertama, aku tidak tahu kalau giok naga ikan ini sangat penting. Aku dengar dari sekretaris Wang, baru aku tahu. Sudahlah. Itu hanya benda mati. Selama masih di keluarga Fu, aku pasti bisa menemukannya. Oh ya, cepatlah turun ke bawah. Aku ingin mengenalkan seseorang. Kak Xiangli, halo, aku Fuyan. Dulu setelah kamu hilang, aku dan pamanmu yang lain terus mencarimu. Tak disangka, kami malah bertemu Fuyan yang hampir diculik. Anak ini suka belajar. Jadi aku terus membiayai sekolahnya. Sekarang dia hampir lulus. Aku ingin dia bersamamu, menimba pengalaman di perusahaan. Kak Xiangli, aku sudah lama mendengar tentangmu. Paman Fu bilang, kita berdua agak mirip. Tapi, 4 paman lainnya, aku belum pernah bertemu mereka. Begitulah, mereka sangat sibuk. Akan ada kesempatan bertemu. Gadis ini akan segera bekerja. Aku berencana memindahkan pendaftaran rumah tangganya. Saat itu, kita akan menjadi satu keluarga. Paman pertama, Anda ingin mendapatkan hak asuh Fuyan. Benar, gadis ini pernah menyelamatkan nyawaku. Aku berpikir, jika nanti Fuyan tidak menemukan keluarganya, aku akan menjadi keluarganya. Itu bagus juga. Paman pertama tidak menikah, bertahun-tahun punya alasan sendiri. Sekarang jika Fuyan bisa menjadi anak paman pertama, itu juga bagus. Abang, ada masalah. Xiangli, apakah giok naga ikan masih padamu? Lili menyadari itu hilang pagi ini. Entah siapa yang menyebarkan berita. Sekarang semua orang tahu, giok naga ikan tidak ada pada kita. Sesi lelang ini sangat merugikan kita. Changming, selidiki siapa dalangnya. Hal ini jangan beritahu yang ketiga, keempat, kelima. Cukup kau dan aku pergi ke sesi lelang. Lili, kau cari lagi. Lihat apakah masih ada di rumah. Baik.
Kak Xiangli, giok naga ikan ini sepertinya benar-benar hilang. Bagi keluarga Fu kami, itu sangatlah penting. Ini salahku. Aku harusnya menjaganya baik-baik. Aduh, Kak Xiangli, jangan salahkan dirimu lagi. Paman Fu tidak bermaksud menyalahkanmu. Orang yang mencurinya pasti mengincar keluarga Fu. Sayang sekali, aku belum pernah ke acara sebesar itu. Kak Xiangli, coba cari lagi ya. Palsu tetaplah palsu. Takkan pernah jadi nyata. Cheng Xiangli, tak disangka ya. Kau dan 5 putra keluarga Fu. Bermain cukup berani. Apa yang kau bicarakan? Aku tahu semuanya. Budak rendahan sepertimu pantas diinjak-injak itu. Cheng Xiangli, kau sudah gila ya? Mei Li, dasar gila. Jika anjing menggigit, tentu saja aku harus memukulnya. Aku beritahu kamu, kamu takkan bangga lama-lama. Kita lihat saja nanti. Ayo pergi. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Terima kasih ya. Kenapa kamu ada di sini? Tentu saja ikut sesi lelang. Belum ingat aku ya? Tidak apa-apa. Nanti akan ingat aku. Memang agak familiar. Gerakan mengusap kepala tadi. Bagaimana bisa semirip dia? Lily, jangan menangis. Aku belikan permen untukmu. Mungkinkah itu dia? Ku dengar, giok naga ikan tak lagi di tangan keluarga Fu. Benar, jika benar tidak ada, 3 keluarga besar kita takkan ditekan di bawah Asosiasi Dagang Sihai selama bertahun-tahun. Ayah. Halo, Paman. Putriku sayang, cepat duduk. Ternyata dia ayahnya Lin Mei Li. Asosiasi Dagang Sihai, Fu Jingxiu tiba. Halo Direktur Fu. 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 Sesi lelang. Bisa dimulai sekarang. Katakan pada Paman apa yang kamu suka. Paman tidak punya banyak hal, kecuali uang yang melimpah. Baik, Paman. Item pertama kita hari ini adalah vas heksagonal biru tua bunga dan burung qianlong. Harga pembukaan $5 juta. Setiap kenaikan tawaran minimal $10.000. $5.200.000. $5.500.000. $6 juta. Ayahku sangat menyukai barang-barang antik ini. Cepatlah menangkan lelang ini dan berikan padanya. Jika dia merasa senang, siapa tahu dia akan memberi kita keuntungan besar. $8 juta. $8 juta satu kali. $8 juta dua kali. $8 juta pi. $10 juta. Cheng Xiangli, kamu sengaja melakukannya kan? Ini adalah sesi lelang. Siapapun yang punya uang bisa membeli barang yang mereka sukai. Aku rasa vas ini cukup bagus untuk menaruh bunga di rumah. Antik seharga $10 juta. Dia membelinya hanya untuk vas bunga. Apa kamu belum menyadarinya? Sepertinya ada dendam di antara mereka. Sangat kompetitif. 20 juta. 30 juta. 40 juta. 100 juta. Hei, Mei Li. Tenanglah. Menghabiskan 100 juta untuk vas bunga tidak sepadan. Ini karya asli Zheng Banqiao. Harga awal 10 juta. Yue, ini karya asli Zheng Banqiao. Lupakan vas yang hilang itu. Kali ini jangan biarkan Cheng Xiangli merebutnya lagi. 10 juta. Ini calon menantumu kan? Cukup dermawan juga. Lumayanlah. 20 juta. 21 juta. 50 juta. Cheng Xiangli, kau gila. Lukisan ini paling 20 juta. Kau tawar 50 juta. Kalian tidak mampu beli, tapi jangan larang orang lain. Terjual. Safir biru ini satu-satunya di dunia dengan berlian terbanyak dan tekstur yang termurni. Pernah di sesi lelang negara F terjual 80 juta. Harga awal 40 juta.
41 juta. 50 juta. Cheng Xiangli, kau sengaja. 51 juta. 60 juta. Aku membantumu naikkan nilai. 80 juta. Cheng Xiangli, kau pakai uang Fu Jingxiu. Apa kau tidak takut dia marah? 1, 2, 3, 4, 8. Baiklah, 80 juta didapat, silakan beli. 90 juta. Mei Li beli perhiasan 90 juta sama sekali tidak sepadan. Aku tidak peduli. Aku tidak terima Cheng Xiangli mengalahkanku. Jangan harap dia menginjakku. 200 juta. 200 juta dolar. Cheng Xiangli, jangan keterlaluan. 200 juta dolar untuk kalung permata, apa itu perlu? Tadi mereka sudah bilang, sebelumnya terjual 80 juta dolar. Sudah lama berlalu. Tidak berlebihan jika aku tambah 100 juta dolar. Kalau tidak punya uang, tidak usah datang ke sesi lelang. Memalukan saja. Xiangli, berulah pun harus ada batasnya. Ada banyak orang di sini hari ini. Apa kamu tidak takut nanti mereka akan bilang kamu jadi simpanan pria tua? Aku bersama siapa, seharusnya bukan urusanmu. Tapi biar kunyatakan dengan tegas, semua barang yang kalian sukai hari ini akan aku beli semuanya. Wanita sialan. Di sesi lelang ini ada banyak bangsawan dan orang terpandang. Keluarga Lin juga merupakan salah satu dari 3 keluarga besar Donghai. Jika tidak berhasil memenangkan apapun, pasti akan menjadi bahan tertawaan. 210 juta dolar. Kali ini aku tidak percaya kamu akan ikut. 300 juta dolar. Cheng Xiangli, apa kamu tidak tahu? Saham Sihai Group hari ini anjlok sangat parah. Dalam waktu singkat, miliaran dolar menguap. Kami minta cek dana. Tidak mungkin Cheng Xiangli bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Tadi totalnya hampir 1 miliar dolar. Dia tidak mungkin punya dana tunai sebanyak itu. Nona Cheng, karena jumlah lelang yang Anda ajukan terlalu besar, kami sekarang perlu melakukan cek dana pada Anda. Cek dana boleh saja. Aku di lokasi sesi lelang dalam 10 menit. Bawakan 10 miliar dolar. Cheng Xiangli, apa otakmu sudah rusak? Apa kau tahu 10 miliar uang tunai itu sebanyak apa? Beraninya menyuruh orang mengantarnya dalam 10 menit? Jika kau benar punya uang sebanyak itu, mana mungkin Yue menceraikanmu? Direktur Fu, bukannya aku ingin menggurui, apa Anda benar-benar rela mengeluarkan miliaran dolar untuk wanita ini? Hanya untuk main-main? Dia hanyalah bekas milikku, barang rongsokan saja. Sungguh tak sebanding dengan uang itu. Orang milikku, Fu Jingxiu. Sejak kapan giliran orang sepertimu untuk mengomentarinya? Berani bicara sembarangan lagi? Akan kurobek mulutmu itu. Direktur Fu, keluarga Lin bagaimanapun adalah satu dari 3 keluarga besar kota Donghai. Bicara seperti itu, apa tak takut aku ajak keluarga lain, keluarga Ling dan Sheng untuk melawanmu? Paman Lin, kapan keluarga Ling pernah bilang ingin bekerja sama dengan kalian? Kau adalah yang baru pulang dari luar negeri, Ling Xiao? Benar sekali. Keluarga Ling bersedia memberi Nona Cheng 2 miliar dolar. Ternyata itu dia. Cheng Xiangli, kau hebat juga. Kemanapun kau pergi, ada pria terpikat padamu. Memang dasar wanita penggoda. Kau benar sekali. Aku tidak sepertimu, yang dibenci kemanapun kau pergi. Kau mau membandingkan diri denganku? Oh, tidak. Kau tak punya kualifikasi untuk itu. Aku tidak memukul wanita. Jangan paksa aku bertindak. Apa kalian sudah gila? Kau cepat usir mereka semua dari sini. Terutama dia sama sekali tidak punya uang. Kalian tidak mungkin berharap hanya dengan satu telepon, seseorang akan membawakannya uang. Fu Changming dari keluarga Fu memberi Cheng Xiangli 10 set Villa Dongshan. Fu Feng dari keluarga Fu memberi Cheng Xiangli 10 keluarga hotel bintang 7. Fu Ryu dari keluarga Fu memberi Cheng Xiangli 1 pulau terluar. Fu Feiyue dari keluarga Fu memberi Cheng Xiangli 10 miliar tunai. Ternyata, 5 putra keluarga Fu semuanya hadir di sini. Ya Tuhan, kabarnya mereka berlima tak pernah muncul bersama. Kali ini demi seorang wanita. Sekarang cek dananya lulus kan?
Bagaimana bisa begini? Jadi kalian berdua yang menindas kesayangan keluarga Fu. Sepertinya pelajaran kemarin masih belum cukup, ya. Kenapa kamu main pukul orang? Berani menindas keponakanku, lihat dulu siapa dirimu. Keponakan? Cheng Xiangli, benar-benar orang keluarga Fu. Lin Xiong, meski aku tak kenal kau, aku pernah dengar namamu, putrimu dan menantumu. Menindas keponakanku, bagaimana urusan ini? Kalian pasti salah orang. Mana mungkin Cheng Xiangli adalah keponakan kalian, dia juga tak mungkin jadi putri kecil keluarga Fu. Kau tahu apa? Xiangli adalah permata berharga bagi keluarga Fu kami. Abang, sepertinya 3 keluarga besar Donghai harus segera dirombak. Mulai hari ini, keluarga Lin dicoret dari 3 keluarga besar Donghai. Direktur Fu, meski asosiasi dagang Sihai berkuasa, tapi tak berhak untuk mengusirku dari kota Donghai. 3 keluarga besar loh. Terlebih lagi, semua orang sudah dengar bahwa giok naga ikan tak ada di keluarga Fu. Benar, Direktur Fu. Asosiasi Dagang Sihai jadi yang pertama selama bertahun-tahun. Ini giok naga ikan sudah hilang. Pasti posisi asosiasi dagang Sihai takkan sekuat dulu lagi. Siapa bilang giok naga ikan tidak ada di keluarga Fu lagi? Mana mungkin? Aku umumkan sekarang, mulai dari sekarang, 3 keluarga besar Donghai tak lagi punya keluarga Lin. Cepat minta maaf pada Cheng Xiangli dan orang-orang keluarga Fu. Palsu, semuanya palsu. Giok naga ikan di tanganmu itu adalah palsu. Kamu bilang palsu, apa kamu punya buktinya? Karena yang asli ada di tanganku. Ternyata ada 2 liontin giok. Putriku sayang, kamu benar-benar punya giok naga ikan? Mana yang asli dan palsu? Bukankah akan tahu setelah diperiksa? Kabarnya di dalam giok naga ikan yang asli tersimpan harta karun yang besar, hanya dengan setetes darah, giok itu akan bereaksi. Fu Jinxiu, beraninya kamu bilang yang ada di tanganmu itu asli. Bagaimana kalau teteskan setetes darah, biar aku lihat. Asli atau palsu? Coba saja pakai punyamu sendiri dan lihat hasilnya. Dia benar, putriku. Cepatlah coba. Ayah, aku... Mei Li, cepat coba, aku akan membantumu. Apa darah yang diteteskan masih belum cukup? Hey, Wei. Apa kamu sudah gila? Giok milikku ini pasti asli, tapi rumor itu pasti bohong. Kami tadi hanya membohongi kalian. Yang kami punya ini memang palsu. Kalian lihatlah. Mereka akhirnya mengaku giok di tangan mereka itu palsu. Milikku inilah yang asli. Kami melakukan ini hanya untuk memancing keluar orang yang benar-benar mencuri giok keluarga Fu kami. Sudah sangat jelas. Lin Mei Li, orang itu adalah kamu. Kamu bicara omong kosong apa buktinya? Yang bisa membuktikan giok di tanganku ini adalah milik kalian? Rumor itu tentu saja benar. Hanya saja untuk mengaktifkan giok ini, haruslah seorang pewaris keluarga Fu. Apa kalian pikir sebuah giok bisa memerintah keluarga Fu? Asosiasi Dagang Sihai bisa mencapai posisi ini adalah karena keluarga Fu kami dan keluarga Fu kamilah yang membuat giok ini memiliki nilai yang seharusnya. Di tanganmu itu tidak berharga sama sekali. Jangan mengelak lagi, itu tidak mungkin. Apakah ini milik keluarga Fu kami? Coba saja. Maka akan tahu. Ternyata rumor itu benar adanya. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Aneh sekali. Hanya orang-orang keluarga Fu yang bisa membukanya. Sekarang sudah terbuktikan. Keluarga Lin yang rendah berani mencuri barang keluarga Fu kami. Ayah, dengarkan penjelasanku. Ini tidak seperti itu. Ada seseorang yang menaruhnya. Jangan panggil aku ayah. Aku bukan ayahmu. Tuan Fu, dia tidak punya hubungan denganku. Tolong jangan limpahkan kemarahan pada keluarga Lin. Mulai hari ini, aku berjanji putus hubungan dengannya dan tidak akan pernah bertemu lagi. Ayah, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Paman Lin, Mei Li dia tidak bersalah. Semua karena sampah sepertimu hanya bisa merusak segalanya. Aku sudah bilang, jangan biarkan Lin Mei Li bersamamu. Tapi dia keras kepala dan hanya tahu cara membuat masalah.
Keluarga Lin jangan mengira, hanya dengan satu tamparan, masalah besar bisa dianggap kecil dan masalah kecil dianggap tidak ada. Pengawal, tangkap mereka semua. Ayah, Xiangli, tolong aku. Soal pencurian giok itu tidak akan berakhir begitu saja. Aku akan menuntut Lin Meili. Sedangkan untuk keluarga Lin, urus saja sendiri. ayah, aku mohon jangan buang aku. Cih, ini semua salahmu sendiri. Mulai hari ini, kamu diusir dari keluarga Lin, dan denganku, Lin Xiong, tidak ada hubungan lagi. Ayah. Mau kemana? Semua orang boleh membuangku, tapi ayah tidak boleh. Lepaskan. Zhao Yue, apa kamu masih manusia? Aku melakukan ini demi kamu hingga jadi seperti ini. Kalau bukan karenamu, aku tak akan kehilangan Xiangli. Harusnya nilaiku sekarang sudah melambung tinggi. Ini semua gara-gara kamu, dasar wanita murahan. Kenapa dulu kamu menggodaku? Para paman, sebaiknya kalian pulang dulu. Ada yang ingin kubicarakan dengan Ling Xiao. Lili kita ini sepertinya sudah punya orang yang lebih dipedulikan. Tidak, jangan bicara sembarangan. Sudah cukup? Sudah dewasa, tapi masih tidak serius. Ayo pergi. Ayo pergi. Pergi dulu. Sampai jumpa, para paman. Bye-bye. Ling Xiao, maaf ya, aku tidak mengenalimu sedari tadi. Aku pikir kamu sudah benar-benar melupakanku. Tapi aku tetap harus berterima kasih. Oh iya, kembalikan ini padamu. Barang yang aku, Ling Xiao, berikan. Mana mungkin aku ambil kembali? Simpanlah ini. Ini tidak boleh. Barang ini terlalu berharga. Aku tidak pantas menerimanya. Anggap saja ini adalah mahar dariku untukmu. Atau bisa dibilang mahar yang kuberikan lebih awal? Jangan bercanda. Apa aku terlihat seperti orang yang bercanda? Atau mungkin kata-kata yang kamu ucapkan dulu, sudah kamu lupakan? Lili jangan menangis. Aku akan membelikanmu permen. Kakak Ling Xiao, kamu baik sekali. Nanti setelah dewasa, aku ingin menikah denganmu. Baiklah, mari kita janji ke Lingking. Kata-kata saat masih kecil itu jangan terlalu dianggap serius. Apalagi sekarang aku sudah cerai dan punya anak juga. Aku tidak peduli. Xiangli. Aku tahu aku salah. Xiangli, selama bertahun-tahun ini, aku sudah salah besar. Aku tidak seharusnya meninggalkanmu, apalagi berselingkuh. Ini semua salah Lin Meili. Dia yang menggodaku, makanya aku berbuat salah. Aku sudah bicara jelas padanya. Orang yang paling kucintai adalah kamu. Dia tidak akan menggangguku lagi. Xiangli, Lepaskan. aku sedang bicara dengan istriku. Apa urusanmu? Pergi sana. Ini ada hubungannya denganku. Xiangli, aku tahu kau masih mencintaiku. Kau benar-benar tidak tahu malu. Siapa yang memberimu ilusi itu? Mana mungkin aku mau sampah? Xiangli, aku sungguh salah. Semuanya adalah kesalahanku. Pukul saja aku. Pukul aku. Ya, Xiangli, pukul aku. Lihatlah dirimu yang menyedihkan. Jika kau berani menggangguku lagi, aku tidak akan melepaskanmu. Xiangli. Aku peringatkan kau. Menjauhlah dari Cheng Xiangli. Istriku. Masalahnya sudah hampir selesai. Kalian berdua juga harus ke tingkat dasar perusahaan untuk memahami situasinya agar nanti mudah memulainya. Baik, Paman. Paman Fu, jangan khawatir. Aku dan Kak Xiangli pasti akan saling menjaga. Kebetulan, aku harus pergi dinas. Urusan perusahaan akan diurus oleh Wang Ye. Sebentar lagi, aku antar kalian ke perusahaan. Kak Xiangli, kita masuk kali ini sebagai anak magang. Orang lain tak tahu identitasmu. Ya, aku rasa ini juga ujian paman untukmu. Benar juga, kalau terlalu mencolok, mungkin mereka takut padaku. Masuk perusahaan untuk belajar. Jadi, lebih baik jangan sombong. Aku punya kado untukmu. Kak Xiangli, ini ku beli tunai dulu. Aku tak punya uang. Kuharap kakak tak keberatan.
Mana mungkin hadiah sebagus ini? Mana mungkin aku keberatan? Lalu bagaimana denganmu? Nanti aku sewa sepeda saja. Kak Xiangli, pergilah dulu. Aku akan segera datang. Baiklah, terima kasih ya. Atur orang perusahaan untuk menjaga Xiangli. Jangan biarkan dia ditindas. Baik, Direktur Fu. Berdiri tegak. Sebentar lagi Nona Besar datang. Semuanya harus semangat. Siapa yang bermasalah, nanti ku habisi kalian. Supervisor. Apakah Nona Besar orangnya baik? Aku belum pernah bertemu. Mana aku tahu. Pokoknya kalian ingat ini. Begitu Nona Besar tiba, layani dia dengan sangat baik. Fuyan, bukankah kamu mau naik sepeda? Kak Xiangli, aku tadinya mau sewa sepeda, tapi di sekitar sana benar-benar tidak ketemu. Jadi aku naik taksi saja, tidak apa-apa. Kak Xiangli, kita masuk ke sini sebagai anak magang. Di perusahaan ini, sebaiknya pura-pura tak kenal. Jangan sampai orang lain tahu tentang identitasmu. Tenang saja, aku tahu cara menghindarinya. Selamat datang, sambutan yang sangat hangat. Bukankah harus sembunyikan identitas? Apa mungkin Paman sudah memberitahu mereka bahwa aku akan ke perusahaan? Kenapa ada dua anak magang? Siapa sebenarnya si Nona Besar? Sekretaris Wang sudah bilang, jangan terlalu memihak padanya. Anda adalah... Fuyan. Bahkan marganya pun cocok. Nona Besar Fu. Silakan masuk, silakan masuk. Hei. Supervisor, masih ada aku. Hei. Kamu, duduk di sini. Jika ada yang tidak dimengerti, tanya saja pada mereka. Baik. Terima kasih, Supervisor. Nona Fu, mari, lewat sini. Nona Besar Fu, silakan duduk di sini. Di sini ventilasinya bagus, pencahayaannya juga bagus, tidak merusak mata. Nona Besar Fu, identitas Anda, kami semua sudah mengetahuinya. Ini rahasia. Kuharap kalian tidak menyebarkannya. Tenang saja, tenang saja. Bagaimanapun juga, kali ini aku datang sebagai anak magang di sini. Jika ada yang kurang baik, mohon bimbingannya. Tentu saja, kami mengerti. Dokumen ini, aku yang baru di sini. Mana mungkin bisa mengerti? Oh, tenang saja, Nona Besar. Biar aku yang urus. Cheng Xiangli, sebelum malam ini, koreksi dokumen ini, lalu serahkan padaku. Hei Supervisor, untuk mengoreksi dokumen ini, butuh dokumen aslinya. Di mana dokumen aslinya? Baik, ikut ke kantorku, akan kuberikan padamu. Nona Besar, namaku Chen Chai. Anda baru di perusahaan. Jika ada yang tidak tahu, cari aku kapan saja. Orang yang datang bersamaku tadi, aku sudah mengenalnya. Meski dulu ada konflik, itu sudah berlalu. Kalian jangan terlalu menekannya. Harus perlakukan dia dengan baik. Nona Besar, tenang saja. Kami pasti akan memberinya pelajaran. Bajuku. Maaf sekali. Apa maaf saja cukup? Tahu tidak betapa mahalnya bajuku? Tadi aku terlalu fokus baca laporan, jadi tidak memperhatikan. Aku tidak peduli. Baju yang kupakai ini masih baru. Sekarang kau harus ganti rugi, apalagi ini barang custom. Satu baju saja harganya 100 ribuan dolar. 100 ribuan dolar? Ya. Kau tidak tahu? Keluarga Chen Chai sangat kaya. Semua bajunya model custom. 100 ribuan dolar itu uang kecil. Baju yang kau pakai ini, mereknya apa? Ini baju eksklusif. Kalau ku beritahu pun, apa kau bakal paham? Begini saja, berikan bajumu padaku. Biar aku bawa ke laundry. Jika ada masalah perubahan warna, aku akan ganti rugi. Laundry?
Apa baju yang sudah dicuci masih bisa dipakai? Sudah kubilang, jika ada perubahan warna atau masalah lainnya, aku akan ganti rugi. Aku tidak peduli, sekarang kau harus bayar $138.800, tidak boleh kurang sedikit pun. Tak kusangka baru sampai di perusahaan, sudah bertemu orang yang sengaja cari masalah. Mau apa? Kau bilang bajumu ini 138.800? Lalu kenapa di sini tertulis 138,8? Ada banyak barang bajakan di internet. Kau tidak tahu ya? Benar, keluarga Caice itu pebisnis, mereka sangat kaya. Tidak mungkin dia sengaja, demi uang receh 100 ribuan ini, mengerjaimu kan? Apa-apaan sih? 138,8. Jika kau terus bilang, bajumu seharga 100 ribuan. Seperti itu, aku tidak keberatan keluar uang untuk menyewa ahli penilai. Siapa yang tahu, tak disangka Cheng Xiangli membongkar rahasianya. Sekarang hidupnya tidak akan tenang lagi. Cheng Xiangli, aku akan mengingatmu. Hei, Cai. Kak Xiangli, ada apa? Kau baik-baik saja? Tidak apa-apa. Tapi aku baru saja masuk perusahaan, sudah ada yang mengincarku. Entah siapa yang menargetkanku begini. Kak Xiangli, kita baru saja masuk perusahaan. Sebaiknya jangan terlalu menonjol. Masalah ini jangan beritahu Paman Fu dulu. Kita harus mengandalkan usaha sendiri untuk bertahan di perusahaan ini. Paman, dia punya banyak urusan, sebaiknya aku tidak mengganggunya. Baiklah, ucapanmu ada benarnya. Kalau begitu aku lanjut kerja. Nona Fu, Kurasa, tugas yang kau berikan kepada anak magang itu sepertinya agak sedikit. baik, akan segera saya atur. Supervisor, apakah ini beban kerja untuk 1 bulan? Mimpi apa kau? Semua dokumen ini serahkan padaku sebelum pulang. Tapi, Supervisor, semua ini, beban kerja sebanyak ini tidak akan selesai dalam 1 bulan. Hei, sadar diri dengan posisimu. Magang, anak magang, jika ingin jadi karyawan tetap, bekerjalah dengan benar. Jika waktu kerja tidak cukup, bukankah masih ada malam hari? Lemburlah di malam hari. Tapi, Tidak ada tapi-tapian. Lakukan jika sanggup, jika tidak, pergi saja. akan ku coba. Salahmu sendiri menyinggung nona muda keluarga Fu. Ya. Bibi Fuyan, apa Bibi melihat mamaku? Wanita murahan punya anak sial, sudah cukup Cheng Xiangli kembali, malah bawa anak sial juga, mau bagi harta warisan? Ya, Mama masih lembur di perusahaan, mungkin tidak bisa pulang malam ini. Kalau begitu Bibi, bisakah Bibi membawa Yaya ke perusahaan cari mama hari ini? Tentu saja boleh. Bibi, apa Bibi sedang tidak senang? Mana mungkin, Bibi malah merasa sangat senang. Kalau begitu Bibi, ayo kita jalan lebih cepat. Bibi, ada mobil. Ayo kita tunggu. Mobil tidak punya mata. Kamu harus hati-hati di jalan ya. Bibi, kamu baik sekali. Kalau aku benar-benar mendorongnya, pasti ada kamera pengawas di sekitar sini yang merekam kita. Aku takkan bisa mengelak. Masalah ini, lebih baik biarkan orang lain saja. Mama. Yaya, kenapa kamu kesini? Mama, tidak ada orang di rumah. Yaya, sangat khawatir padamu. Bibi bilang Mama masih lembur. Yaya sengaja membawakan makan malam penuh cinta. Wah, terima kasih ya Yaya sayang. Anak pintar. Fuyan, terima kasih atas bantuannya. Kak Xiangli, ini bukan apa-apa. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu ya. Baiklah, pergilah. Yaya, Mama masih punya pekerjaan. Kamu temani Mama di sini ya. Oke, Mama bekerjalah. Yaya akan melihatmu saja. Baiklah. Sudah kubilang Lin Meili itu tidak bisa diandalkan. Cheng Xiangli juga sama saja. Tega-teganya dia sekejam itu. Padahal kalian sudah bertahun-tahun menjadi suami istri.
Lihatlah, sudah kubilang, kakak ipar bukan orang biasa. Kalian masih tidak percaya. Kakak, aku sarankan padamu, cepatlah bawa kakak ipar kembali ke sisimu. Sekarang Lin Mei Li telah dia jebloskan ke penjara. Kita tak punya kuasa keluarga Lin. Bicara itu mudah. Bagaimana aku mengejarnya? Aduh, para wanita, semuanya sama saja. Jika dia tidak patuh, pukul saja dia sekali. Asalkan kau bisa menipunya pulang ke rumah. Bu punya banyak cara menghukumnya. Bu jangan berharap. Dia bahkan tak mau bicara padaku. Bagaimana aku menipunya ke rumah? Bagi seorang pria, punya banyak istri, bukankah itu hal normal? Seorang pria yang sukses dikelilingi oleh banyak wanita. Itu sangat wajar, kan? Bicaralah baik-baik padanya. Suruh dia kembali. Jika itu memungkinkan, kau suruh dia memberikan saham perusahaan paman. Sedikit saja untukmu. Kakak ipar sekarang sangat kaya. Menurutmu apakah dia bisa di Sihai Group memberiku sebuah pekerjaan? Gaji bulananku tak perlu banyak. Berikan saja aku 80 sampai 90 ribu. Hal terpenting sekarang adalah memikirkan cara. Bagaimana agar dia bisa luluh hati. Cara untuk luluh hati ada banyak sekali, tergantung mana yang kau mau. Siapa kau? Itu kau. Hal yang paling dia pedulikan, bukankah masih ada seorang anak? Benar budak rendahan itu. Bukankah melahirkan seorang beban saja? Putra, Bu punya ide bagus. Sini. Mama, Ya, hari ini Yaya mau jemput Mama lagi. tidak boleh. Kamu di rumah baik-baik ya. Jangan lari-lari. Dah, Mama pergi dulu ya. Ya. Bibi, hari ini Bibi bisa bawa Yaya ke perusahaan juga. Tidak boleh sayang. Tanpa izin dari Mama, Bibi juga tidak bisa membawamu. Yaya sudah jadi anak besar. Bisa bantu Mama beres-beres. Siapa ya? Ya, masih ingat nenek? Ini nenek sayang. Hahaha, tidak sangka pagi-pagi begini sudah ada tontonan seru. Benar-benar lucu sekali. Ini perbuatanmu? Kau yang melakukannya. Mata mana yang melihat aku melakukannya? Jangan memfitnahku ya. Kau pelakunya. Jangan bicara sembarangan. Apa maksudnya aku yang melakukannya? Kau tidak punya bukti. Beraninya menjebakku. Aku akan minta Supervisor Liu untuk memecatmu. Kenapa? Berani berbuat tapi tidak berani tanggung jawab? Biar aku perjelas saja. Memang aku yang melakukannya. Memangnya kau mau apa? Cai, lihat dia melototimu. Melototiku? Kalau berani melotot, berani pukul aku dong. Ayo, pukul di sini. Coba saja kalau berani. Lihat, sudah diberi kesempatan, dia tetap tidak berani. Pengecut sepertimu, pergi saja sana. Kau benar-benar ingin memukulku? Kalau kau berani memukulku, aku akan mengakuinya. Hei, Cai. Wanita murahan. Beraninya kau memukulku? Kira kau sehebat itu, ternyata kau tak berani bicara apapun. Biar ku jelaskan satu hal, aku datang ke sini untuk bekerja. Jika kau berani lagi cari gara-gara denganku, jangan salahkan aku jika bertindak kasar. Cai, tenanglah. Bodoh, hal sekecil ini saja tidak becus. Nona besar, aku mohon beri aku satu kesempatan lagi. Aku pasti akan mengusirnya dari perusahaan. Baik, akan kuberi satu kesempatan lagi. Dia harus diusir dari perusahaan dengan noda. Setelah ini berhasil, ini juga akan jadi milikmu. Baik, asalkan kau diusir dari perusahaan dengan noda, Paman Fu pasti akan sangat kecewa. Lalu aku akan pakai sedikit trik, cepat atau lambat aku akan menggantikanmu. Aku tidak percaya, Cheng Xiangli. Kali ini kau masih belum pergi dari perusahaan. Nenek, aku mau pulang. Nanti Mama khawatir lagi. Tenang saja, nenek ini mau membawamu ke Mama. Nenek, aku belum pernah lewat sini. Ya, apa kamu tidak percaya, nenek? Ayo. Aduh. Ada apa? Nenek, tiba-tiba perutku sakit sekali. Aku mau buang air. Tadi tidak sakit, nanti tidak sakit. Malah sekarang sakit. Kamu pasti cuma pura-pura. Nenek, perutku benar-benar sakit. Halo. Baik.
Aku akan segera ke sana. Segera ke sana ya. Cepat masuk ke dalam sana. Nenek, aku tidak punya tisu. Gadis sialan. Merepotkan saja. Kamu masuk dulu. Aku carikan tisu untukmu. Yaya. Di mana Yaya? Hari ini nenek nona kecil sudah membawanya pergi. Apa katamu? Zhao Yue, keluar kamu. Ketuk terus. Apa sih ketuk-ketuk? Di mana Yaya? Kemana dia pergi? Putrimu hilang. Mana kami tahu? Zhao Yue. Aku tak percaya kau tak tahu. Bu membawa Yaya pergi. Xiangli, sejujurnya begini. Hari ini, Bu membawa anak itu mencarimu. Tapi di jalan, dia hilang. Apa katamu? Aduh kakak ipar, dia cuma beban saja. Biarkan saja hilang. Kau dan kakak bisa buat satu lagi kan? Benar, Xiangli. Seperti kata pepatah, suami istri itu berantem lalu damai. Enyah kalian. Yaya, Yaya. Yaya. Di mana kamu Yaya? Jangan buat aku cemas. Yaya. Bawa mereka masuk ke sini. Zhao Yue, jika terjadi sesuatu pada Yaya, aku akan membuat kalian sekeluarga mati. Xiangli, jika kau ingin anak, kita bisa punya beberapa lagi. Hei, kenapa kau memukul putraku? Paman, Yaya menghilang. Yaya, di mana kau? Cepatlah keluar Yaya. Kami menemukan ini. Ini kotak makan yang dia berikan padaku kemarin. Cepat cari dia, cepat cari. Nona besar. Direktur Ling, ini rincian beberapa perusahaan yang akan kita ajak kerjasama. Silakan Anda lihat. 80% adalah mitra jangka panjang yang terus bekerja sama. 20% kerjasama pertama. Saya pikir besok jam 2 siang. Kau kembali dulu. Kau tidak apa-apa? Ling Xiao, Yaya menghilang. Bisakah kau membantuku? Yaya menghilang. Cepat, periksa CCTV seluruh kota, cari Yaya sekuat tenaga. Hei, kau demam? Kamu pulang dulu, aku akan bantu cari Yaya. Tidak mungkin. Jika tak kutemukan Yaya, aku tidak akan pulang. Aku temani kamu. Mama, di mana kamu? Yaya sangat rindu padamu. Yaya. Mama. Yaya, Yaya. Kamu tidak apa-apa. Kamu pergi kemana saja? Mama sangat mengkhawatirkanmu. Nenek ingin membawa aku pergi. Aku sangat merindukanmu, Mama. Maafkan aku, Yaya. Begini, bagaimana kalau kita pergi ke rumah sakit dulu? Rumah sakit? Yaya, di mana kamu terluka? Di mana yang sakit? Aku yang terluka. Bukan, Ling Xiao. Ling Xiao. Ling Xiao. Lili, tenang saja. Para paman sudah menyelidiki perusahaan Zhao Yue. Dia pasti akan busuk di sel. Aku juga akan menggunakan opini publik untuk merusak reputasi mereka. Bajingan-bajingan ini hanya dikurung saja. Itu terlalu mudah bagi mereka. Sudahlah. Cari tahu tentang ini saat sempat. Paman pertama. Rekaman CCTV jalan semalam. Semuanya sudah rusak. Tapi, aku menemukan ini di sana. Ini. Jadi maksudnya, kecelakaan itu bukan ketidaksengajaan. Di dunia ini, mana ada begitu banyak kebetulan. Aku baru menyelidiki sedikit saja. Orang di baliknya sudah mulai gelisah. Serahkan padaku, aku punya kenalan di rumah sakit. Kak Xiangli, kakak kedinginan semalam. Minumlah sup jahe ini. Paman-paman semua ada di sini. Xiangli, minumlah sedikit. Fuyan, aku dengar dari Yaya, kamu melarangnya mencariku.
Yaya pernah ke sana sekali. Kakak melarangnya pergi. Aku pun tak enak membawanya sendiri. Paman ketiga, serahkan hal ini padamu. Paman ketiga, Fu. Apa ini? Oh, bukan apa-apa. Semalam Yaya hampir tertabrak mobil. Aku pergi menyelidiki pelakunya, lalu menemukan puntung rokok ini. Mau ku bawa untuk diperiksa? Bagaimana kalau aku saja? Teman magangku ada di rumah sakit. Hanya hal kecil. Tidak perlu. Aku punya kenalan di rumah sakit. Haha. Gawat. Mereka bahkan puntung rokok pun tidak dilewatkan. Jika benar tes DNA dilakukan, pasti akan menemukanku. Tidak bisa. Aku harus mengambilnya kembali. Ya ampun. Atas dasar apa kalian menangkap kami? Apa yang kalian lakukan pada kami? Kakak ipar, meskipun kau ingin mengundang kami, bersikaplah lebih lembut. Istri. Putra, Kakak, apa yang kau lakukan? Kenapa kau memukul orang? Aku beri kalian satu kesempatan lagi. Membawa Yaya keluar. Siapa yang punya ide itu? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Tidak mengerti? Ya? Putraku. Mau bicara atau tidak? Aku benar-benar tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Mari kita lihat seberapa keras mulutmu. Jika tidak, ganti yang lain. Hei, apa yang kamu lakukan? Ah, Bu, Cheng Xiangli, dia itu ibumu. Aku beri 3 hitungan. 3, 2, 1. putraku. Cepat katakan. Ah, kakak, cepat katakan. Beritahu dia siapa sebenarnya wanita itu. 3, 2, 1. Berhenti. Aku akan bicara. Kenapa belum datang? Apa puntung rokoknya sudah dikirim untuk diperiksa? Nona besar, jangan khawatir. Jika dia berani datang hari ini, aku pasti akan mengusirnya. Kak Xiangli, Anda sudah datang. Ya, Yaya merasa kurang enak badan, jadi aku datang terlambat. Di mana kalungku? Cai, apa kalungmu hilang? Kalung ini pemberian ayahku, nilainya jutaan dolar. Biasanya aku tidak tega memakainya. Hari ini ulang tahunku, akhirnya aku memakainya, tapi malah hilang semuanya. Cepat, bantu aku mencarinya ya. Hei, kalung Cai hilang, kamu cari juga dong. Bukan aku yang ambil, kenapa aku harus cari? Cheng Xiangli, kurasa kau pura-pura tenang saja. Aku sudah cari di mana-mana, kecuali padamu dan tasmu. Kak Xiangli, bagaimana kalau kakak cari juga? Kalung ini sangat penting baginya. Ini tasku, kamu tidak berhak menyentuhnya. Lepaskan. Aku sudah cari semuanya, kecuali tas ini. Berikan padaku. Cai, bukankah ini kalungmu? Lihatlah, ternyata benar kamu yang ambil. Kak Xiangli, kamu. Barangnya ada di dalam tasku. Lalu dibilang aku yang ambil. Siapa yang buat aturan ini? Semuanya cepat kemari dan lihat. Dia ambil barangku, tapi tidak mengaku. Supervisor Liu, Anda juga kemari dan lihatlah. Cheng Xiangli, kalung Cai. Kenapa bisa ada di dalam tasmu? Perusahaan punya CCTV, bisa periksa rekamannya. Aku juga tidak tahu barang ini. Kenapa bisa ada di dalam tasmu? Kamu sengaja ya? CCTV perusahaan 2 hari ini sedang dalam perbaikan. Tidak diperbaiki lebih awal atau nanti. Malah diperbaiki saat seperti ini ya. Kak Xiangli, cuma sebuah kalung saja. Kamu bukannya tidak punya uang. Bagaimana kalau ganti rugi saja? Nona besar, jangan membelanya. Dialah yang sudah mencuri barangku. Nona besar. Mereka semua mengira aku adalah nona muda keluarga Fu. Sudah kukatakan bukan, tapi mereka tidak percaya. Kak Xiangli, bagaimana kalau bayar ganti rugi saja? Bukan aku yang ambil, kenapa aku harus bayar ganti rugi? Sudah tertangkap basah begini, kamu masih saja berbohong. Supervisor, aku usul pecat Cheng Xiangli dan lapor polisi. Benar, seharusnya lapor polisi. Lapor polisi. Supervisor Liu harus menangkapnya. Sebelum rekaman, CCTV diperiksa. Jika kalian terus begini, jangan salahkan aku menuntut kalian atas fitnah.
Kalian semua, berhentilah bicara. Aku bersedia membantu mengganti ruginya. Fuyan, sudah kubilang bukan aku pelakunya. Jika kau terburu-buru membayar masalah ini, bukankah akan membuatku terlihat bersalah? Nona besar, jangan pedulikan dia. Dialah yang mencuri barangku. Cheng Xiangli, di antara para magang ini, awalnya aku sangat menghargaimu. Tak kusangka tangannya kotor. Ternyata kau seorang pencuri. Kau dipecat. Dipecat? Apa hakmu memecatku? Aku adalah penerus Sihai Group. Mari kita lihat siapa yang berani memecatku. Kau bilang kau siapa? Mimpi siang kau ya? Atau nona muda keluarga Fu? Nona besar yang asli adalah Fuyan. Fuyan, katakan sendiri padanya. Siapa nona besar yang sebenarnya? Nona besar yang sebenarnya adalah... Aku bisa memberitahu kalian sendiri siapa nona besar itu. Direktur Fu, Sekretaris Wang. Direktur Fu benar-benar datang sendiri. Direktur Fu, 4 adik laki-laki juga datang. Ya ampun, hari apa ini? Direktur Fu, kenapa Anda datang sendiri? Anggota keluarga Fu di sini telah ditindas. Apa Tidak saya. Aduh, Direktur Fu, kami semua mengikuti perintah Anda memperlakukan Nona Fu dengan baik. Nona Fu, tolong bantu bicara untuk kami. Siapa yang bilang dia adalah nona besar kami? Nona besar yang asli adalah Cheng Xiangli. Apa? Cheng Xiangli adalah nona besar? Lalu siapa Fuyan? Dia hanyalah seorang mahasiswa yang dibiayai oleh abang saya. Paman kelima Fu. Jangan panggil aku paman kelima, aku tidak mengakuimu. Cek kamera perusahaan, sudah selesai kemarin lusa. Siapa yang mencuri? Sudah jelas. Abang masih tidak mau bicara? Benda ini milikmu, kan? Paman Fu. Aku bisa menjelaskannya. Fuyan, pembunuhan bisa membuatmu masuk sel. Paman Fu, aku tahu aku salah. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Pagi ini, aku sudah tahu kamu yang menyuruh Zhao Yuwei untuk membuang Yaya, dan mereka yang menyerangku, itu juga kamu. Kak Xiangli, sayangnya kamu masih tidak mengaku tadi pagi. Zhao Yuwei dan Wang Fang sudah berada di dalam sel. Sisanya, jelaskan saja sendiri pada polisi. Supervisor Liu, Anda dan semua orang di departemen Anda harus pergi ke keuangan untuk gajian. Direktur Fu, Ling Xiao, jika kamu tidak segera bangun, teman kencan buta dari para paman yang dikenalkan padaku akan mengantre sangat panjang. Aku hanya terluka, bukan mati.